dapat selalu kuungkapkan kata cintaku untuk mama. Namun dengarlah hatiku Bonezi, saya Batu Padu. sungguh ku sayang padamu mama. Satu, dua, tiga. Dan pemirsa, ini dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh hadirin yang telah hadir, Dinas PPPA, juga organisasi perempuan dan juga Forkopimda Provinsi Lampung yang telah hadir untuk memperingati Hari Ibu ke-95 Provinsi Lampung tahun 2023. Tema Perempuan Berdaya Lampung Berjaya Indonesia Maju pada kesempatan hari ini. Terima kasih kami aturkan. Padahal apabila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu cintaku untuk mama. Ya pemirsa, sudah berbagai rangkaian acara dari tadi sudah kita saksikan bersama, dari laporan, kemudian pemberian penghargaan kepada pemenang lomba dengan berbagai kategori terbaik. Juga kita dengarkan sambutan dari Gubernur Lampung, dilanjutkan dengan tadi pemotongan tumpeng yang juga diikuti atau dihadiri dengan dengan seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang ada organisasi perempuan seprovinsi Lampung, kemudian dihadiri juga dari Forkopimda Provinsi Lampung, juga tadi dihadiri oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung. Acara ini tentunya digelar untuk menghormati seluruh perjuangan juga tekad perempuan Indonesia yang sudah berusaha untuk membangun Lampung, tentunya untuk membangun Provinsi Lampung menjadi Provinsi Lampung Berjaya. Setelah ini juga kita akan mendengarkan seminar perempuan dengan tema Superwoman, Work and Family. Dan tentunya seminar ini diadakan juga untuk memberikan pengetahuan, untuk juga memberikan tentunya semangat luar biasa kepada perempuan-perempuan di Provinsi Lampung, wanita-wanita kuat di Provinsi Lampung untuk terus dapat menginspirasi juga mempertahankan untuk Lampung terus menjadi Lampung Berjaya. Tentunya dengan kerjasama adanya organisasi seprovinsi Lampung, organisasi perempuan seprovinsi Lampung yang sudah bekerja sama tentunya dengan stakeholder yang ada untuk membangun Lampung Berjaya dengan berbagai kegiatan untuk dapat terus mencegah adanya stunting ataupun penanganan, juga perlindungan anak, juga memberikan pemahaman atas perlindungan perempuan. Mohon izin berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Kami mengundang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Mohon untuk dapat diabadikan bersama-sama dengan beberapa pihak sebagai berikut. Untuk seluruh ketua-ketua PKK se-Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung yang hadir, kami persilahkan. Mohon berkenan untuk dapat mengambil tempat. Kembali kami sampaikan saat ini mohon berkenan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung untuk dapat diabadikan terlebih dahulu mengingat beliau ada acara lanjutan bersama Bapak Gubernur, dan kami mohonkan berkenan yang pertama adalah jajaran ketua-ketua PKK se-Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung.
Kami silahkan. Dan pemirsa, dapat kita saksikan bersama sebelum mendengarkan Baik, silakan seminar diabadikan, perempuan dengan tema bersiap. Superwoman Work and Family, sedang dilakukan foto bersama dengan Baik, seluruh mohon izin, tim saya PKK, mengarahkan. 3, juga ketua tim penggerak 1. PKK Provinsi Lampung, yaitu Tepuk Ibu tangan Riana berjaya Sari semangat kita Arinal. semua, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kami ucapkan terima kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota. Kami persilahkan kembali ke tempat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi tetap berada di tempat. Ketua Dharma Wanita Persatuan tetap berada di tempat. Kami mengundang para ketua BKOW, IWAPI, beserta pengurus dan seluruh organisasi wanita yang hadir. Kami persilahkan para ketua, jajaran ketua BKOW, IWAPI, Forum Puspa, dan seluruh organisasi wanita yang hadir. Kami silahkan. Baik, kembali kami mengundang, mohon berkenan dapat mengambil tempat. Selain pada bagian bawah, mungkin dapat mengambil bagian di atas. Kepada seluruh jajaran ketua BKOW, IWAPI, dan organisasi wanita lainnya. Kami silakan. Masih kita tunggu kegiatan seminar dengan tema Superwoman Work and Family dengan kegiatan foto bersama yang dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung dengan seluruh tamu yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini, yakni dengan tim PKK, Baik, juga terima kasih. dengan Selanjutnya, seluruh mohon berkenan tamu dari kepada Dharma Wanita. seluruh Inilah wanita-wanita di balik dari keberhasilannya ibu-ibu Lampung atau berjaya pimpinan dalam dari pencegahan dan Pejabat penanganan Tinggi stunting, Pratama, perlindungan anak dan juga perlindungan istri perempuan di anggota Provinsi Forkopimda, Lampung. dan pejabat administrator lainnya. Kami silakan. Baik, PKK. Baik, kami persilahkan. Setelah ini baru seluruh PKK. Setelah ini bersiap-siap. Iya, maksud saya seluruh Dharma Wanita setelah ini. Baik. Baik, terima kasih ibu-ibu. Kami persilahkan kembali ke tempat selanjutnya. Jajaran ibu-ibu Dharma Wanita, kami persilahkan secara keseluruhan berkenan untuk dapat diabadikan. Baik, Bapak Ibu, gelaran kita masih akan kita lanjutkan, tetapi saat ini kami masih mengabadikan kebersamaan dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi.
Baik, terima kasih Ibu-Ibu Dharma Wanita. Selanjutnya seluruh organisasi yang tergabung dalam BKOW. Perwakilan organisasi-organisasi yang tergabung dalam BKOW. Kami persilahkan secara keseluruhan yang hadir. Silakan kami mengundang seluruh perwakilan dari organisasi yang ada di dalam bagian dari BKOW. Silakan. Baik, setelah ini keseluruhan dari pejabat administrator yang hadir kami persilahkan berkenan untuk dapat diabadikan dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Baik, kami mengundang para pejabat administrator yang hadir. Kami silahkan berkenan untuk dapat mengambil tempat pada bagian depan untuk dapat diabadikan dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Baik, ibu-ibu yang sudah mengambil kesempatan berfoto, kami persilahkan untuk bergantian dengan ibu-ibu lain, bapak-bapak lain yang hadir, kami persilahkan. Jajaran kepala dinas dari kabupaten kota yang hadir, kami persilahkan pula. Silakan Bapak, Ibu, boleh berkenan untuk dapat mengambil kesempatan foto bersama. Selanjutnya kami mohonkan Dinas PP. Ya. Baik.
Mohon diingat bahwa kita setelah ini masih ada gelaran acara selanjutnya. Jadi kami sampaikan mohon dengan hormat berkenan kiranya ibu-ibu semua tetap berada di tempat. Karena kita akan melanjutkan gelaran acara selanjutnya. Baik, mohon bersiap-siap dari Dinas PPPA. Kami mohonkan pula Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Kami mohonkan berkenan. Baik, terima kasih ibu-ibu. Selanjutnya silakan Dinas PPPA. Iya, Dinas PPPA Provinsi secara keseluruhan kami persilahkan. Dinas PPPA Provinsi secara keseluruhan silahkan. Boleh mau pakai silakan. Kita berdua ya. Oke, baik. Ibu-ibu Yang mau joget bareng ya, Bu? joget bareng ya, kita menghibur. Mas operator Dari bisa BKOE saya diplay mewakili lagu BKOE. Rinta? Hidup BKOE. Yuk, yuk. Angkatnya. Sekali lagi, Mas operator bisa di-play lagu Rungkat. Entah
stop mencintaimu, gawe aku aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti rakroso dilarani. Panjang, kalau aku itu salah, terlalu percaya pada menyawang rupa. Saiki aku wes sadar, terlalu goblok mencintaimu. Ayo semua, rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang, selengku melayang tega tenang, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, tresno terus komo jadi dolanan, stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun
Saya harus menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Selamat siang Ibu. Dan juga seluruh jajaran Ketua Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung yang hadir. Selamat siang, selamat datang. Ketua Dharma Wanita Persatuan pula yang hadir dan seluruh jajaran Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung dan seluruh ketua gabungan organisasi wanita se-Provinsi Lampung, juga IWAPI dan juga seluruh ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu apa kabar semua? Bu, baik. Iya, hari ini seru banget karena kita akan ngobrolin sebuah tema yang keren dan bersama orang yang juga keren. Tapi sebelumnya sebagai bagian yang menurut saya nggak ada tandingannya untuk menjadi bagian dari perayaan Hari Ibu, bahwa wanita itu adalah sosok yang kuat. Setuju ya ibu-ibu ya? Maka sebenarnya kalau dulu ada lagu yang lawas yang menurut saya bisa jadi juga ini adalah penggambaran dari betapa hebatnya ibu-ibu. Coba saya mau tes dulu ya, cek suaranya, semangat semua ya ibu-ibu ya. Semangat. Wanita dijajah pria, bermandikan perhiasan, namun ada Ya pemirsa, saat ini sudah kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu mendengarkan seminar perempuan dengan tema khusus Superwoman Work and Family. Ini dapat kita lihat sedang dibuka oleh moderator kita pada hari ini, dan tentunya pemateri nanti akan disampaikan oleh narasumber yang memang sudah dipilih oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung untuk dapat memberikan materi juga pembekalan serta pengetahuan kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada peringatan Hari Ibu pada kesempatan kali ini. Dan narasumber yang akan menyampaikan pemaparan seminar pada hari ini adalah Ibu Aini Mustafa, yang memang beliau sudah sangat paham dalam kegiatan pembahasan atau mungkin pembekalan untuk seorang perempuan dalam memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan, juga mungkin nanti akan disampaikan bagaimana nanti balancing antara work and family, agar nanti perempuan dapat membagi waktu, bagaimana cara nantinya perempuan dapat bisa balance antara pekerjaan dan juga menghidupkan atau mungkin membagi waktu dengan keluarga. Sementara ini sedang kita dengarkan sejenak sebelum kita datangkan narasumber, akan ada sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh moderator pada pagi hari ini. Berkenan kita sambut bersama, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Aini Fauzia. Iya. Boleh bergabung dengan saya di sini. Selamat siang Ibu Aini, apa kabar? Terima kasih iya. Mas Indra. Iya, saya Indra yang ngajak ngobrol di DM Instagram. Masya Allah, makasih baik Kelakuan banget. saya emang nggak berubah ya Bu, ya ngajak ngobrolnya lewat malah Instagram. seneng. Oke, silakan Ya, duduk pemirsa dulu. sudah kita Ibu Aini. Jadi hari saksikan ini, bersama Ibu-ibu, telah hadir narasumber pada kesempatan kali ini, yaitu Ibu Aini Fauzia sebagai leadership coach dan juga motivator untuk seluruh perempuan di Provinsi Lampung, di mana nanti beliau akan menyampaikan sedikit materi mengenai work and family 500 ibu-ibu di Aceh. Tepuk tangan untuk dulu. balancing antara pekerjaan dan keluarga, bagaimana nanti wanita membagi waktunya dengan baik dan benar. Langsung saja, di sini sedang ada pembukaan dari moderator sebelum nanti akan kita dengarkan bersama seminar dari Ibu Aini Fauzia. Mengajak ibu-ibu di Aceh situ untuk ngechat. Ya betul. Itu beneran. Banget. Perempuan ngechat rumah maksudnya?
Karena saya juga ngecat rumah ibu-ibu meskipun sekali seumur hidup ya, tapi gitu? asik. Iya. Oke, iya. Jadi saya pikir Ibu Aini lama tinggal di Aceh dan memberdayakan 500-an Ya. lebih ibu-ibu Ya. di Aceh dan itu jejak rekamnya masih ada sampai sekarang dan itu baru satu dari banyaknya kegiatan Ibu Aini di bidang sosial bersama tim NGO-nya dan juga banyak berkegiatan kemudian memberi motivasi begitu ya sebagai seorang motivator dan juga leadership coach. Baik. Bu Aini, Ya. di awal pertemuan ini saya berikan kesempatan kepada Makasih Ibu banget, untuk Mas Indra. membuka pertemuan ini. Mungkin ada sedikit pemaparan dari Ibu Aini Makasih. tentang Superwoman. Ya, Makasih. karena sehebat-hebatnya Superboy, Superman, Superwoman lebih hebat. Karena di balik pria hebat ada perempuan hebat. Betul sekali. Itu pasti. Oke, saya berikan waktu Makasih, kepada Ibu makasih, Aini Fauzia. makasih. Tepuk tangan yang meriah ibu-ibu. Makasih. Silakan. Ibu-ibu boleh tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan tepuk tangan meriah buat ibu-ibu semua yang sudah berkenan hadir. Makasih Mas Indra. Saya izin pasang rekaman dulu, nanti di videoin, jadi nanti kita bagi video semenit 2 menit buat kenang-kenangan. Makasih. Oke, saya izin jalan-jalan ya, boleh ya? Saya turun panggung. Makasih. Ibu-ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya mimpi datang ke Lampung bertemu dengan perempuan hebat. Betul banget. Itu kayaknya saya mimpi. Karena kalau ke Lampung sering, tapi biasanya bertemu dengan perusahaan-perusahaan. Salah satu impian terbesar saya sejak merangkak jadi motivator. 15 tahun yang lalu mungkin ya. Doa saya kepada Allah adalah, Allah ya Rahman ya Rahim, temukan aku dengan perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang rindu berubah dan melakukan perubahan. So hari ini bagian dari jawaban Allah bertemu dengan ibu-ibu yang hebat yang rindu berubah dan melakukan perubahan. Tidak ada pertemuan yang biasa aja. Siva, layarnya di mana Siva? Silakan di. Oke, saya izin share ke layar dulu. Belum ditayangin. Oke. Oh, berarti layarnya di situ ya? I see. Oke. Baik. Cek, mohon izin. Sepertinya Iya. posisi kursinya harus Boleh diubah ya? ini. Panitia boleh bantu saya? Iya. Kasihan, karena saya mencari di mana. dia. Betul. Layar ini jauh lebih penting Ibu-ibu. ketimbang wujud saya, Bu. Benar. Makasih. Ibu-ibu boleh saya izin, sayang banget, belum tentu, saya sih mau banget ketemu ibu-ibu tiap hari ya. Tapi belum tentu kita ketemu lagi. So please kursi-kursi, ibu nggak enak duduk di situ, percaya sama saya. Ibu pindah aja kursi-kursi yang kosong, please pindah ke situ. Nanti janji saya kita harus foto seru after session ini. Kemudian diisi kursi-kursi yang kosong, baru kita share gitu. Makasih banget Mas Indra atas ide brilliantnya. Betul. Karena layar ini tuh langka. Di rumah saya nggak punya TV segede ini. Apalagi saya. Jadi saya harus nonton. Saya di rumah malah nggak punya TV Bu, beneran. Iya, karena kalau saya tetanggaan. ini golongan sompo. Baik, apa itu sompo? Sompo itu kampungan saya. Oh oke, sama dong. Baik, Siva boleh ditayangkan layarnya. Baik, ibu-ibu, hal yang pertama yang ingin saya bagi ke ibu-ibu. Siapa di ruang, Bu gampang Bu, nanti foto saya nanti aja, ibu simak saya aja, nanti pasti foto seru. Ibu sangat boleh foto saya, cuman maksud saya kalau ibu foto saya jadi, maafin saya, ibu nggak nyimak saya. Bagi saya yang penting ibu nyimak saya, karena ibu nanti harus dibawa oleh-oleh pulang ini, gitu. Ya, tapi boleh banget silahkan, cuman jangan sibuk terus. Nanti simak dulu saya. Saya punya pertanyaan sederhana buat ibu-ibu, dikecilin dikit Siva. Sebelum kita mulai, siapa di ruangan ini yang benar-benar mau menjadi ibu
istri dan perempuan yang hebat di mata Tuhan? Angkat tangan. Ye, nggak diminta bilang saya, ibu-ibu punya inisiatif bilang saya, itu namanya keren. Tepuk tangan dulu dong. Loh itu namanya keren. Orang diminta angkat tangan malah bilang saya. Itulah perempuan, menunjukkan kita inisiatif. Kali ini keluar suara. Jadi tidak hanya angkat tangan. Dan ingat Bu, kalau angkat tangannya segini, berarti kemampuannya segini. Oh iya. Aksi, hasil itu berdasarkan aksi kita. Kalau angkat tangannya segini, ibu-ibu tapi jangan asal nurut saya ya. Buktiin dulu. Karena saya nggak suka orang penurut. Saya suka orang yang kritis, yang mau membuktikan, bukan asal ikut-ikutan. So ketika saya bilang angkat tangan yang tinggi, ibu boleh bilang saya tapi nggak usah teriak, tetapi saya benar-benar dari hati ibu. Rasakan feel-nya, emosinya. Kita lakukan ya. So siapa di dalam ruangan ini yang benar-benar mau menjadi seorang ibu, istri, dan perempuan yang luar biasa di mata Tuhan kita? Tepuk tangan dong. Enak mana? Angkat tangan aja dengan ngomong saya. Enak mana? Ya, aneh ya. Kita kerja keras, justru hasilnya jauh lebih keren. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Siapa yang merasa lahir dari desa dan dari keluarga super duper biasa? Angkat tangan. Yang enggak jangan ikutan angkat tangan. Kalau saya jelas. Tepuk tangan dong. Saya lahir dari Bangil, ibu lulusan SMP atau selevel SKKP dulu. Di peta enggak ada, alhamdulillah sekarang ada. Apa yang mau kita buktikan di sini? Apa? Yang mau kita buktikan di sini? Perempuan hebat itu membesarkan anaknya dengan penuh cinta kasih. Siapapun diri kita, apapun posisi kita. Perempuan hebat selain membesarkan anaknya dengan penuh cinta kasih, dia mendorong setiap anak-anaknya untuk berani bermimpi besar. Bahwa setiap anak-anaknya bisa mengubah dunia. Dan perempuan hebat selalu ada pundaknya untuk suami tercinta. Sehebat apapun kita, pundak kita selalu untuk suami kita tercinta. Itu yang kita bahas dalam 1,5 jam ini. Ibu siapin pertanyaan, jangan tersepoi-sepoi menyimak saya, tapi sambil berpikir, saya punya masalah apa? Saya mau tanya apa sama Aini? Mumpung kita ketemu. Bekasi Lampung lumayan jauh. Permintaan saya hanya satu. Mohon manfaatkan saya dengan baik. How? Bagaimana caranya ibu memanfaatkan saya? Simak baik-baik. Buang semua pikiran yang mengganggu hidup kita. Karena orang yang menderita itu bukan kita semata. Banyak orang di bawah kita yang jauh lebih menderita. Kita orang yang sangat amat bersyukur karena kita punya banyak hal dalam hidup kita. Tidak satu pun yang layak kita sedihkan hari ini. Karena pertemuan ini hasil doa kita semua. Hasil doa si Aini, hasil doa ibu-ibu. Karena mimpi saya mau bertemu dengan perempuan-perempuan hebat yang ingin melakukan hal besar dalam hidupnya. Kenapa itu penting? One day kita mati, apa yang dikenang dari kita? Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Itu yang dikenang dari kita. Siapin pertanyaan kalau ibu punya pertanyaan. Dan saya dengan senang hati menjawabnya. Tak kenal maka tak sayang. Mohon maaf, lihatnya di sini ya Bu, di tengah sini ya. Saya yakin ibu-ibu udah keren. Kita ketemu, kita naik satu level lagi. Apa yang naik? Mindset kita. Karena mindset hebat aja gak cukup. Kita harus super duper hebat. Dan pengertian super duper hebat itu bukan karena mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, apalagi jabatan. No, bukan itu semua. Hebat itu dari apa yang kita lakukan dalam hidup.
Hebat itu bukan dari apa yang kita miliki dari hidup, tetapi apa yang bisa kita perbuat dalam hidup. Itu hebat. Dan saya yakin setiap diri kita mau jadi orang hebat. Bismillah, kita ketemu lagi di medsos atau di Lampung atau dimanapun. Kadang saya bertemu dengan peserta tiba-tiba di bandara. Lucu ya, satu ke Jakarta, satu ke Kalimantan, ketemunya di Jakarta. Kita nggak pernah tahu. Tapi maafkan saya kalau saya nggak ingat ibu-ibu, ibu sapa aja saya. Insya Allah saya bukan orang yang sombong. Tapi tampang judes itu pasti gitu ya. Saya judes pada orang-orang yang kerjanya nggak becus, itu judes banget saya. Oke, simak dulu yuk kegiatan kami berikut ini. Naikin Siva. Diulang aja Siva, naikin lagi. Yes, thank you. Naikin lagi Siva musiknya. Baik, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bu Aini, ini topiknya apa toh? Ibu-ibu tahu nggak topiknya apa hari ini? Superwoman, Work and Family. Apa maksudnya? Menjadi perempuan hebat, baik di pekerjaan maupun di keluarga. Saya ingat banget. Dulu saya karyawan BUMN, Perumnas. Tsunami, Desember 2004. Saya keluar dari BUMN, masuk ke Aceh, membantu korban tsunami. Apa yang ingin saya share kepada ibu-ibu? Entah kenapa, bertemu dengan perempuan, itu kebanggaan tersendiri dalam hidup saya. Bisa jadi saking cintanya saya dengan almarhum ibu saya. Lulusan SMP, nggak pernah SMA, tetapi keinginannya luar biasa untuk menghebatkan anak-anaknya. So ketika bertemu ibu, saya sudah berimajinasi membayangkan tentang apa saja yang nanti ibu-ibu lakukan setelah pertemuan ini. Karena tidak ada namanya pertemuan tanpa sebuah tujuan. Setiap pertemuan yang terjadi dalam hidup kita adalah hasil dari doa kita. So ini imajinasi saya. Bahwa di dalam ruangan ini sekarang juga ibu-ibu sudah mulai membayangkan mau jadi istri yang seperti apa. Mau jadi ibu yang kayak apa. Mau jadi perempuan yang kayak apa. Dan saya sudah membayangkan itu. So please bayangkan dari sekarang. Ini momen yang sangat bisa mengubah hidup kita.
Kalau ibu-ibu bertanya, Bu Aini emang bisa cuman membayangkan mengubah hidup? Ya dong. Itu namanya imagination. Imajinasi adalah kemampuan kita meng-create sesuatu di dalam hidup kita dari sesuatu yang belum terjadi menjadi terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mampu melakukan imajinasi, berarti kita punya belief, kita punya keyakinan dalam hidup kita bahwa kita mampu melakukan apa yang ada dalam bayangan kita. So please bayangin dulu, nanti baru saya beri pertanyaan ibu. Bayangin jadi istri yang kayak apa? Bukan bayangin jadi istri yang dapat mobil Audi dari suami. Bukan kita banget dan bukan saya banget. Nggak ada dalam bayangan saya mau punya mobil Audi. Mobil saya Vios lama, udah 7 tahun. Sama Sigra, itu mobil saya. Kenapa saya bangga menyampaikannya? Karena bukan itu target hidup saya. Target hidup saya sebelum menghadap Allah, 1000 lapangan pekerjaan. Itu target saya. So ayo ibu, bangun target ibu. Bukan duniawi. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk banyak orang? Bukan harta 7 turunan, enggak. Saya lahir dari keluarga miskin, dari kampung, dari desa, dari bangil yang enggak ada di peta. Bisa keliling dunia. Bisa meraih impian-impian saya. Apalagi ibu-ibu yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada ibu saya. So bangun itu sekarang. Kalau sudah, mari simak di layar. Siapa yang mau mobil bagus? Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan itu nggak normal namanya. Saya juga mau mobil bagus. Kalau nggak mau itu nggak normal gitu loh. Setiap diri kita pasti suka mobil bagus. Ya dong, perkara mau beli atau bisa beli itu urusan lain. Tapi yang mau, semua orang mau. Kalau disuruh milih BMW atau Oplet, ada yang kenal Oplet? Nggak ada yang kenal kayaknya. Kenal ya? Masa iya milih Oplet? Ya nggak mungkin, pasti milih BMW. Nah, setiap diri kita pasti mau mobil bagus. Bu Aini ini gimana sih? Saya jadi bingung. Tadi ngomong superwoman. Superwoman itu bukan apa yang dimiliki, tetapi apa yang dilakukan. Kok ujung-ujungnya bicara mobil bagus? Sabar. Siapa yang mau punya suami baik hati? Kata suami juga gitu, saya juga mau punya istri baik hati, emang ibu aja. Bu, setiap diri kita di ruangan ini mau punya suami yang baik hati. Dan pertanyaan itu sama persis yang terjadi pada para suami. Ketika saya seminar leadership kepada mereka, mereka pasti ingin punya istri yang baik, yang bisa menjadi pundak mereka dikala mereka jatuh. So, pertanyaannya, tunggu. Siva tolong di enter, ini nggak bisa nge-enter. Pertanyaannya adalah, next Siva tolong di enter. Apa beda mobil bagus dan suami baik hati? Ayo angkat tangan. Saya tagih, dilarang hanya menyimak saya, harus talkatif. Apa beda? Ya. Ini kok pesawatnya oleng sebelah sini doang, yang tengah, yang sini mana ya? Monggo Ibu. Silakan. Terima kasih Ibu. Kalau suami baik hati, dia punya hati. Tapi kalau mobil bagus nggak punya hati. Punya mesinnya Audi aja. Tepuk tangan. Ada yang bilang gini, suami baik hati itu ngasih mobil bagus. Tadi di sini siapa lagi? Ada 2 ya? Silakan Ibu. Ibu ini baju Lampung ya? Bukan, Bali. Bali. Ya. Saya kenal ini orang Bali tapi, oke. Makasih, saya suka sambal matah loh. Oke. Baik, kalau menurut saya, kalau mobil itu benda. Tapi kalau suami bernyawa dan harus dipelihara. Tepuk tangan dong. Ibu boleh saya kasih pelukan Ibu? Sama-sama.
Sama-sama. Ibu saya peluk dulu. Yang menjawab pokoknya saya peluk, yang nggak menjawab nggak saya peluk. Sama-sama, dompetnya jatuh. Oke, ada lagi yang punya jawaban lain? Yang jawab saya peluk, yang nggak jawab, yang ngapain meluk orang pasif? Nggak mau saya. Mohon izin, berhubung saya kepingin dipeluk sama ibu. Saya peluk dulu. Ibu, dari ibu datang saya sudah terharu. Saya langsung seketika ingat ibu saya. Terima kasih ibu. Kalau mobil bagus itu duniawi ibu, kita tinggal. Tapi kalau suami yang baik hati itu bisa membimbing kita sampai ke akhirat dan kita akan bertemu di akhirat insya Allah. Tepuk tangan dong. Mana nih suami, kata suami gini, wah ma bener gak tuh di rumah kalau kita susah mama mau dengerin. Gitu. Makasih ibu, ada lagi tadi satu. Ibu saya peluk dulu, saya kasih hadiah dulu baru ibu menjawab. Makasih bu, ya Allah, makasih. Monggo ibu. Ya, saya jadi terharu. Karena ibu Jadi membuat ibu nangis ya padahal galak gini. karena ibu mengingatkan saya dengan ibu saya. Ibu saya mungkin seperti ibu yang ibu punya. Ibu saya dari kampung, tidak taman SMP juga, tetapi luar biasa. Punya anak 10 bisa dibimbing dengan baik, punya akhlak yang baik. Perbedaan suami dengan mobil bagus, kalau suami yang baik, tentunya dia akan membuat kita bahagia dan akan membawa kita kasih bisa masuk surga. Tapi kalau mobil bagus belum tentu kita bisa bahagia. Kalau diri kita sendiri tidak bisa bahagia dengan suami. Mungkin itu saja. Tangan dong, makasih bu. Yang sayap sana nanti dulu ya, pertanyaannya banyak, tenang aja. So apa beda mobil bagus dengan suami baik hati? Ini bedanya. Sif, ini komputernya di sini ya Sif. Oke. Ketika lanjut usia, ketika mobil tua. Mobil tua, suami tua, kan sama-sama tua. Ada bedanya. Bedanya adalah mobil ngeluarin duit terus. Bu, suami ngeluarin duit terus. Oh, kebangetan ibu, kualat kalau sampai ngomong kayak gitu. Jadi kalau mobil maintenance-nya berat. Dia hanya memberi kita, oh punya mobil bagus. Hanya itu aja. So what kalau punya mobil bagus? Emang nama kita jadi baik? Enggak. Nama kita baik bukan karena mobil ataupun kekayaan yang kita miliki. Nama kita baik karena atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kepada orang lain, kepada banyak orang. Itu nama baik kita. So, kasih sayang dan perhatian. Suami ibu pasti perhatian. Seperti halnya suami saya. Masalahnya ibu catat baik-baik. Laki-laki itu gengsinya tinggi, pakai logika, perempuan tuh pakai perasaan, selalu cari perhatian. Itu masalahnya. Tadi kalau dibilang, ya bu, suami itu pintu surga. Lah tapi faktanya kalau ditanya, mama ada masalah? Enggak ada. Tapi sujud sama Allah, ya Allah buka dong hati suami saya. Kata Allah, ya ngomong dong. Jadi kalau ibu ditanya, ada masalah? Ntar kita bicarain ya, ngomong. Catat dulu, jangan aja. Dicatat, mulai sekarang ngomong pada pasangan kita. Oke, jadi itu bedanya. Ya, beda punya mobil bagus dan suami baik. Siva, oke. Sekarang ibu tulis di HP 3 kebaikan suami. Nanti pastikan ibu langsung sampaikan kepada bapak, jangan hanya di WA. Tulis 3 kebaikan suami. Bu kalau lebih, wah keren banget itu bapak langsung peluk ibu. Bu kalau cuma 1, ibu harus sujud sama Tuhan. Karena yang kelihatan cuma 1. So silakan ditulis di HP. 3 kebaikan suami ibu. Tulis dulu.
supaya topik kita dapat nih, Superwoman Work and Family. Sif, musiknya mana Sif? Kok nggak bunyi Sif? Yang lain mohon nulis ya Bu. Kalau yang nggak punya suami ya sudah, mau bilang apa. Tapi khusus yang punya suami ditulis. Karena supaya kita ketemu jauh-jauh ada hasilnya. Udah ditulis? Poin-poinnya aja, nggak usah panjang-panjang. Udah ya? Oke. Sekarang yang ibu-ibu lakukan, silakan ibu-ibu berdiri, cari satu pasangan. Kalau bisa jangan yang deket banget. Loh Bu, jadi buka rahasia. Loh bagus dong, kan rahasia kebaikan. Kebaikan tuh harus disebarin. Ibu cari satu orang yang menurut ibu kurang deket banget. Sampaikan kebaikan suami ibu, simak pasangannya. Habis itu yang satunya juga menyampaikan. Tapi maafin saya, gak duduk Bu, berdiri. Ibu kalau mau jadi hebat harus banyak gerak dengan saya. Silakan berdiri, ini yang ibu lakukan. 3 kebaikan suami ibu. Semuanya silakan cari pasangannya. Yang terdekat bolehlah, yang gampang, yang penting berdiri. Sampaikan bergantian 3 kebaikan suami ibu kalau sudah gantian. Semuanya berdiri, ibu-ibu semua berdiri, silakan. Sif, mungkin ini layarnya perlu dibalikin, musiknya nggak keluar Sif. Berdiri Bu, berdiri, saya samperin, yang nggak berdiri saya samperin. Semuanya berdiri, langsung pasangan, supaya ibu itu, yuk sampaikan apa kebaikan. Ibu pasangannya silakan Bu, bertiga ini, ya berdua ini sama ini. Silakan diceritakan apa kebaikan suami ibu. Ibu sudah berkeluarga, nah silakan share. Silakan share Bu tentang kebaikan suami ibu berpasangan berdua. Monggo. Saya nggak boleh lewat sini. Oke maaf Mas. Maaf. Ibu boleh berdiri Bu, pasangan supaya dapat Bu. Ibu nggak ada pasangannya, gabung aja. Ibu silakan berdiri. Ibu sudah cerita belum pasangannya tentang kebaikannya? Yang sudah silakan duduk karena kalau lama-lama jadi ngobrol. Yang sudah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk Bu. Oke. Tepuk tangan buat ibu-ibu dong. Saya tanya, silakan dijawab jujur. Apa rasanya ibu berbagi tentang kebaikan suami ibu kepada orang sebelah ibu? Apa rasanya? Senang. Aneh ya? Senang itu semurah itu, semudah itu. So saya punya satu pertanyaan. Ada beberapa orang yang masih enggan berpasangan, menceritakan. Kalau boleh tahu kenapa? Sungkan? Permintaan saya satu. Waktu saya bertemu ibu, semakin menit semakin berkurang. Izinkan saya meminta satu hal dan mohon kabulkan permintaan saya. Ketika saya minta ibu berpasangan, pasanganlah. Ketika saya minta ibu berpikir, berpikirlah. Why? Izinkan saya jujur. Saya sudah digaji 50% oleh I.O. Tepuk tangan buat I.O.-nya. Tapi hidup saya bukan berdasarkan gaji yang saya terima. Hidup saya berdasarkan berapa jumlah orang yang saya temui dalam hidup saya. Dan prinsip saya, orang itu harus berubah dengan saya. Jika ibu-ibu betul-betul mau dekat dengan saya.
Nanti follow IG saya fall back. Kalau saya belum fall back, ibu DM. Bu, saya peserta Lampung, di follow. Karena tujuan saya bukan untuk nambah follower. Saya tidak butuh follower. Tapi saya butuh kenal dengan orang-orang yang rindu berubah dan melakukan perubahan. So jika ibu benar-benar ingin dekat dengan saya, ketika saya minta ibu merenung, lakukan. Karena sebetulnya ibu berubah atau tidak, saya tetap digaji penuh. Dan standar hidup saya tidak serendah itu. Harga diri saya tidak serendah itu. Harga diri saya dapat orang berapa, orang itu yang saya pertanggungjawabkan. Bukan kepada siapapun di dalam ruangan ini, tetapi kepada Allah Tuhan saya. So mari kita bertanya, untuk apa kita punya agama? Untuk apa? Apapun agama kita. Untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita dalam hidup ini. Bahwa kesedihan hanyalah mengganggu kebahagiaan. Kesedihan itu pertanda kita belum cerdas menghadapi hidup ini. Kalau ibu dalam sehari hobinya sedih 50%, berarti ibu manusia yang sangat amat miskin. Seriously, lihat muka saya bicara serius. Orang kaya atau miskin sama sekali bukan dilihat berapa jumlah duit yang dia miliki. Catat itu. Orang kaya atau miskin dilihat apa yang dia perbuat dalam hidupnya. Itu. So ibu mau kaya atau mau miskin? Itu keputusan ibu. Tapi saya mau kaya. Karena doa saya di setiap sujud saya, Allah ya Rahman ya Rahim. Panjangkan usiaku sampai 100 tahun. Bukan untuk harta 7 turunan. Anak-anak saya harus mandiri dengan sikapnya. Karena itu yang diwariskan oleh almarhum ibu saya yang hanya lulusan SMP. Tetapi yang kita wariskan adalah cara kita berjuang dalam hidup ini. Saya bangun jam 3. Tidur setengah 10. Gimana yang membuat saya energik? Impian saya bertemu dengan ibu. Impian saya melihat ibu melakukan hal hebat dalam hidup ini. So buang itu kesedihan. Mana HP-nya? Buka HP-nya. Sudah? Cari lagu-lagu sedih sumber masalah, buang dari sekarang. Serius. Please ikutin saya. Nggak rela bu? Ya nggak apa-apa, itu keputusan ibu. Karena kalau ibu tanya di HP saya, nggak ada musik kesedihan. Saya nggak mau sedih. Saya nggak mau sedih. Kenapa? Karena saya mau bahagia. Saya mengenang ibu saya bahwa ibu saya perempuan yang hebat. Dan saya mau dikenang putra putri saya bahwa ibunya hebat. Hebat bukan dari pekerjaan ibunya, bukan. Hebat dari cara ibunya memberi contoh kepada anak-anaknya. Itu tujuan kita bertemu di sini. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang benar-benar mau melakukan. Nah, seberapa bijak kita menilai diri kita sendiri? Jangan salah. Perempuan-perempuan yang sering galau, meskipun sujud kepada Allah atau ke gereja atau ke pura, bilang Tuhan, keluarkan aku dari kesedihan. Kata Tuhan, siapa yang masukin lu ke kesedihan? Kita yang memasukkan diri kita ke kesedihan. Kita memikir yang gak penting-penting. Bu, hidup itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Catat. Dan tidak ada istri yang sempurna. Catat. Tidak ada atasan yang sempurna. Catat. Tidak ada anak buah yang sempurna. Catat. Tidak seorang pun yang kita kenal dalam hidup kita termasuk kita sempurna. So pertanyaannya gimana caranya bahagia? Isi kekurangan itu dengan diri kita. Capek dong bu? Enggak. Siapa bilang capek? Bu, memberi itu jauh lebih kaya daripada menerima. Catat dari sekarang, kalau ibu mau bahagia,
Beri. Beri itu bukan ngasih duit banyak orang. Beri itu ibu di rumah bisanya apa? Masakin suami, nemenin suami, mijitin suami, nemenin anak belajar, support anak buah. Itu namanya memberi. Bukan menerima. Menerima itu gini, kok suami saya nggak paham ya kalau saya lagi sedih? Ya ngapain? Siapa yang suruh sedih? Itu namanya memberi. Nah, saya ngajak ibu menilai diri sendiri dengan bijak. Karena bisa jadi ibu-ibu di ruangan ini sering menilai diri ibu dengan rendah. Siapalah saya Bu Aini? Saya itu bukan siapa-siapa. Lah kalau ibu ngomong bukan siapa-siapa ya sudah. Jangan sedih. Terus harusnya gimana? Baik bicara seperti itu baik. Tetapi kalau ibu benar-benar itu merasa bukan siapa-siapa sehingga tidak bisa melakukan apa-apa, itu buruk. Bu, manusia kaya itu adalah dia melakukan banyak hal dalam hidupnya. Banyak hal itu bukan ngasih duit, balik lagi saya nggak bicara duit dari tadi. Ibu bantu orang, mudahin orang, dengerin orang, menghibur orang, itu kaya. Tapi maaf, kalau masih ada yang hobinya, tahu kan? Itu hobinya perempuan? Oh iya, itu kan si Bu Aini kayak gitu ya. Oh iya, tinggalin kelompok orang-orang seperti itu. Serius. Karena prinsip saya nggak mau mengotori menit, detik-detik napas saya dengan hal-hal seperti itu. Sudah? Saya punya sebuah film yang keren buat ibu. Silakan dijawab di dalam diri ibu sekarang. Sadarkah ibu jauh lebih baik dari yang ibu kira? Masa sih Bu Aini? Mari kita lihat film sebentar lagi. Tugas ibu selama film ini diputar, tanya pada diri ibu. Aku yang bagian film itu enggak ya? Kalau memang bagian film itu, saya mohon satu hal mumpung kita ketemu. Janji pada diri ibu, minta maaf pada Tuhan bahwa Tuhan, Allah ya Rahman ya Rahim, aku ternyata jauh lebih baik dari yang aku kira. Ibu harus nyebut nama Tuhan. Kita simak, ini kisah nyata. Ibu simak baik-baik dan jawab, apakah ibu termasuk bagian dari film ini? Kalau sudah, ibu harus janji berubah. Janji kepada siapa, Bu? Yes, janji pada diri sendiri. Mari kita simak. Ngomong-ngomong ruangannya bisa digelapin gak ya? Kalau lampu digelapin di sebelah mana ya? Kalau Oke, panitia ada yang tahu gak ya lampunya? Biar kayak nonton bioskop gitu loh. Makasih. Mari kita simak kisah fakta inspiratif berikut ini. Siva, oke. Nyalakan Siva, diklik Siv. I'm a forensic artist, worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes.
So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Apa yang didapat dari film barusan? Hayo ngaku wajah-wajah yang ada di film tadi yang merasa, coba ceritakan tentang diri ibu. Oh, saya tuh orangnya gemuk, Bu. Aduh, terus saya tuh nggak bisa ini, nggak bisa. Yang dilihat tuh negatifnya, tok. Inilah yang membuat kita tidak bahagia. Jika ibu bertanya kepada saya, Bu Aini, ceritakan siapa diri ibu. Saya bilang, saya perempuan biasa, tangguh, sangat tanggung jawab dengan omongan saya, sangat disiplin, sangat mencintai orang, cuek bebek, bodoh amat apa kata orang. Saya senang menikmati diri saya, ngantor saya ngontel. Saya ingin menunjukkan bahwa perempuan hebat itu bukan dilihat dari apa yang dia miliki, tapi apa yang dia lakukan dalam hidup ini. Sekarang gantian ibu, merenung, tanya pada diri ibu. Misal Ibu Fitri, ibu tanya pada diri ibu. Bu maaf kalau orang Jawa bilang saya jambal, ini namanya self talk. Saya ngajak ibu self talk ya. Jadi kalau nama Bu Fitri saya bilang gini, Fit, kue itu, orang Jawa sih saya. Fit, kamu itu orangnya kayak apa sih? Ibu sebut nama ibu sekarang. Jawab sekarang di dalam hati. Lakukan sekarang, serius. Percaya deh, dampaknya luar biasa. So silakan, 1 menit. Sebut nama ibu, tanya, kamu tuh orangnya kayak apa sih? Yang positif. Bukan, aku tuh punya anak kok enggak itu ya, enggak saya, enggak. Ibu positif, lihat positif. Lakukan. 1 menit, saya tunggu. Musiknya naikin Siva. Saya lihat ibu-ibu pada tersenyum semuanya. Tepuk tangan dong. Nanti saya peluk satu persatu ibu. Saya ambil pesawat yang lama. Apa rasanya, dikecilin lagi Sif. Apa rasanya setelah ibu menjawab siapa diri ibu, gambaran diri ibu. Apa rasanya? Silakan menjawab, angkat tangan. Ih, ibu saya peluk dulu kalau begitu. Apa rasanya Bu? Monggo. Saya sambil duduk boleh? Ya, boleh. Ibu, dengan posisi saya seperti ini, banyak orang yang ingin menjadi seperti saya. Banyak orang yang bilang hidup saya enak, semua terpenuhi. Saya bersyukur. Tapi ternyata saya jauh lebih hebat dari itu. Saya jauh lebih kuat.
bisa mengantarkan suami ke posisi sekarang, mendampingi 32 tahun di birokrasi, ketika pensiun selalu mensupport suami sehingga menjadi gubernur Provinsi Lampung. Dan ternyata kalau saya tidak kuat, saya mungkin tidak ada di ruangan ini. Orang ingin seperti saya, dengan melihat mungkin kebahagiaan yang saya miliki, ngelihat postingan-postingan saya. Tapi mungkin orang tidak mau menanggung sakit apa yang saya derita sesungguhnya. Tapi berkat suami dan berkat kekuatan yang saya miliki, dengan jabatan tinggi, dengan kita sudah bekerja sepenuh hati, seikhlas hati, tapi masih banyak orang yang menghina kami, mencaci maki kami, tapi kami tetap fokus dan tetap kuat. Karenanya terkadang saya sendiri pun merenung. Saya sering, Ibu, memegang kedua kaki saya. Saya bersyukur kaki saya bisa kuat, bisa terus berjalan sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Provinsi Lampung ini. Saya masih terus bisa berbagi dengan mereka. Jadi saya syukuri semua, saya bisa begini ternyata karena saya kuat dan saya hebat. Terima kasih. Makasih keren Ibu, makasih. Next. Imannya jangan turun. Next. Ayo dong, buka dong diri Ibu, buka. Loh tadi mau ngomong kok malah nggak jadi, aminnya turun, ini gimana tuh ya? Siapa yang mau angkat tangan? Kenapa? Bu, catat di HP, beneran. Tangguh, tepati apa yang Ibu ucapkan. Catat Bu, mumpung saya ketemu Ibu. Tangguh, tepati apa yang Ibu ucapkan di dalam hati, itu yang membuat Ibu keren. Ya Bu, Ibu saya peluk dulu. Yang belakang dong jawab, saya juga pingin meluk yang bagian belakang loh. Ya, terima kasih Ibu Esther, luar biasa inspirasinya buat kita semua. Jadi kalau saya ada 3 hal yang selalu diingatkan kedua orang tua saya. Kita hidup, yang pasti adalah kematian. Hanya 3 yang kita bawa. Anak soleh, sedekah, dan ilmu yang bermanfaat. Dulu saya luar biasa ingin kerja di swasta. Lalu orang tua saya katakan jadi dosen karena salah satunya di situ ilmu yang mengalir saat ilmu mau digunakan oleh orang lain. Dan alhamdulillah saya ketemu suami yang mensupport saya, dulu saya dosen swasta, dan akhirnya kami mendirikan perguruan tinggi dari nol Ibu. Dari mengontrak tempat. Sampai sekarang kami bisa mendirikan UMITRA, Universitas Mitra Indonesia yang tadi Ibu katakan. Bahwa modal yang besar, warisan yang besar bisa habis. Tapi yang luar biasa yang bisa memperkaya kita adalah keyakinan dan bahagia dan selalu optimis. Itu yang saya rasakan. Dan insya Allah ibu-ibu di ruang ini juga kita akan bisa menjadi perempuan yang hebat. Karena saya juga gak terbayang, gak pernah bercita-cita menjadi pimpinan perguruan tinggi, memiliki, tidak terbayang. Tapi tak kalah kita positive thinking, hindari hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita akan melaju cepat kemana arah kita untuk menapak kehidupan. Saya rasa itu saja Bu, terima kasih. Betul. Tepuk tangan buat beliau. Bu, saya nggak akan ninggalin Lampung kalau Ibu sebelah sana dan sebelah sini nggak ada yang tanda tangan sampean, angkat tangan. Tepuk tangan buat beliau. Berdiri Mbak. Apa yang dirasa setelah Ibu bertanya kepada diri Ibu sendiri, itu yang penting. Saya peluk dulu. Saya ibu rumah tangga. Yes. Saya sarjana ekonomi sebenarnya. Cuman meninggalkan itu karena profesi suami saya, juga keadaan sekitar kita sekarang untuk mental anak-anak itu jadi pilihan saya.
Jadi saya dampingin anak-anak sementara suami saya yang bekerja. Karena berapapun rezeki yang kita terima asal kita bisa kelola dengan baik. Ya kita syukurin, puji Tuhan. Anak saya satu kuliah di Jakarta, satu SMA di Semarang, dan satu masih bersama dengan kami SMP. Rasanya, saya tanya rasanya, Rasanya. apa rasanya setelah bertanya siapa saya? Saya hebat. That's it, tepuk tangan dong. Itu maksud saya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bu maaf ya Bu kena kepalanya Ibu. Saya itu kalau diem itu foto saya doang Bu. Tidur aja saya gulung kuming kalau orang Jawa bilang. Oke, so Ibu tulis di HP, silakan tulis di HP. Apa impian Ibu? Kalau ditanya, Bu saya udah tua. Bu impian tuh gak kenal usia. Apa impian Ibu? Tulis. Kelebihan dan kekurangan ibu. Sebagai apa Bu? Ya sebagai manusia, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai apa? Tulis. Karena ini penting banget. Ini yang saya bilang oleh-oleh yang mahal buat orang tercinta kita di rumah. Ibu tulis. Yang penting poin-poinnya. Musiknya lagi Siva, kayak di kuburan Siva. Bu, boleh moto saya kalau Ibu sudah menjawab, Ibu jawab dulu pokoknya. Silakan ditulis dulu pertanyaan ini karena untuk Ibu gitu. Musik ini saya pasang bukan untuk membuat Ibu sedih, tetapi sebagai kontemplasi, merenung. Saya ajak Ibu merenung. Ibu boleh percaya boleh tidak ya, apa yang Ibu tulis, lihat deh 3 bulan ke depan. Apa kedahsyatan dari Ibu menulis ini. Gitu, lihat. Jadi jangan dibuang dari HP, nanti Ibu senyum-senyum sendiri. Syukur-syukur kalau belum 1 bulan, tergantung pada apa yang Ibu inginkan. Nulisnya nggak usah lengkap-lengkap ya Bu, poin-poinnya aja, nanti nggak selesai jadinya. Sudah? Ibu cari pasangan tadi, jangan pindah ke lain hati, ceritain. Ini loh, aku, ini impianku, loh Bu ini jadi ketahuan, loh Bu saya kasih tahu ya. Adalah bagus hukumnya kalau orang lain mengetahui impian kita. Why? Ibu jadi merasa berhutang ingin mewujudkannya, bukan untuk pamer. Saya cerita kepada Ibu 1000 lapangan pekerjaan bukan untuk pamer. Untuk memaksa saya bertanggung jawab atas ucapan saya yang saya sampaikan kepada setiap orang yang saya temui. Itu. So silakan Ibu berdiri lagi, jangan duduk Bu, capek, saya aja duduk ngantuk. Ceritain apa impian, kekurangan, kelebihan Ibu. Pasti Ibu seneng, itu janji saya. Yuk berdiri semuanya. Silakan. Nggak lengkap, nggak apa-apa Bu, nggak usah lengkap-lengkap jawabannya. Monggo. Ini yang di belakang ini ikutan apa enggak nih? Yuk, dijawab dong. Berbagi Bu sama sebelah-sebelahnya. Bu, depan sama belakang sama Bu, bedanya cuma tepat duduknya. Silakan berbagi sama pasangannya. Ibu nggak ada pasangannya ya, sama belakang aja Bu. Daripada sendirian, boleh. Yang sudah, silakan duduk yang sudah.
Yang sudah silakan duduk. Karena kalau berdiri terus ibu jadi ngobrol. Oke. Ya itu betul Bu, itu betul banget kan tadi saya sampaikan. Yuk silakan duduk. Tepuk tangan buat ibu-ibu dong. Saya tanya, apa yang di sini, awas ya, lihat saya dan menjawab. Bu, ini kayak saya mau ujian. Enggak, itu tandanya saya sayang sama ibu, beneran. Bu, kalau saya bawel itu tandanya saya sayang loh. Ciri-ciri saya nggak suka orang, saya cuekin itu orang, itu ciri-ciri saya. Tapi selama saya bawel, itu tanda saya perhatian. Apa rasanya setelah ibu menulis, kemudian cerita sama orang sebelahnya tentang impian, kekurangan, dan kelebihan? Silakan, yang barisan sini. Dilarang melihat saya kalau tidak menjawab. Yuk, ayo Bu. Jadi nggak ngeliat saya lihat loh. Ayo, apa rasanya? Bu, keluarin perasaan. Saya tahu ibu melakukan, ibu sadar nggak? Saya melatih ibu ngeluarin perasaan loh. Perasaan kita harus dikeluarin. Ibu kalau melihat saya, kenapa saya pemberani? Karena semua perasaan saya keluarin dengan jujur. Dan saya nggak takut apa omongan orang. Saya nggak takut direndahin karena saya bukan orang rendah. So ibu nggak usah takut. Yuk. Di sini nggak ada orangnya kayaknya. Tepuk tangan dong. Oh enggak Bu. Saya peluk dulu Ibu. Terima kasih Bu, pelukannya hangat sekali. Ya, jadi impian saya ingin menjadi wanita hebat ya, yang membanggakan suami saya, bagi anak-anak saya, cucu-cucu saya, dan juga orang lain. Dan kelebihan saya yang saya rasakan, saya selalu semangat. Kalau misalnya ada satu tujuan yang ingin saya capai, itu harus, itu semangat. Cuman ada kekurangan juga. Kekurangan saya itu ketika ada hal yang ganjel, itu kadang kan mood saya juga cepat juga. Kira-kira seperti itu. Bu, Ibu mau saya bantu nggak? Cara ngatasin. Loh enaknya share sama saya kan gitu. Orang dikasih kesempatan loh, nggak manfaatin ibu-ibu, terus nanti nyesel, rugi. Saya izin share. Ibu kan tadi bilang kan, nggak apa-apa Ibu duduk aja, tenang aja, sama saya tenang aja. Ibu kan tadi menyampaikan ketika ada yang mengganjel, Ibu cepat turun. Ibu saya kasih PR, mau dilakukan dari sekarang. Ibu janji apa pada diri ibu, lakukan aja dan itu nanti terjaga. Tahu nggak maksudnya? Misalnya gini. Aku nanti pengen mau masak menu baru padahal badan ibu tepar. Lakukan aja. Dan itu membuat ibu senang. Tulis, kemampuan ibu menepati janji itu yang membuat ibu bisa memanage emosi. Gitu. Tepuk tangan buat beliau. Satu lagi sebelah sana, saya masih sayang sama sebelah sana. Kayaknya saya harus deketin, biarin aja, saya kerjain aja. Tepuk tangan dong. Kuat-kuatan, kalau saya tuh kuat malu, tenang aja. Sini saya peluk. Sama-sama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, saya dikasih kesempatan yang bagus ini. Sebenarnya saya ngalah ya dari saudara-saudara. Iya, impian saya sebenarnya nggak banyak sih Bu. Saya banyak impian saya, tapi banyak impian saya. Tapi yang satu saya ingin fokus, saya ingin ibadah saya lebih baik. Yes. How? Dengan cara apa? Iya, ibadahnya yang lebih bagus lagi ya menjalani semuanya dengan baik Bu. Jadi ya. Terkadang kita tidak mampu menyeimbangkan antara pekerjaan, tuntutan pekerjaan, dan untuk mensupport suami. Ya, memang berat.
Tapi itu ya itu ya mungkin ya asik. Itu alhamdulillah saya hari ini menyempatkan waktu, saya bahagia bisa ketemu Ibu karena karena di kantor itu tuntutan sangat tinggi. Sementara saya harus support suami saya juga. Begitu juga dengan kegiatan hari-hari yang harus kita jalani juga dengan waktu yang begitu cepat. Semuanya tuntutan harus terpenuhi dan hasilnya harus baik. Ya, yaitu membutuhkan suatu motivasi yang kuat. Saya harus bisa mensupport suami saya, tapi saya juga harus tetap kerjaan saya di kantor bagus, tim saya juga bagus. Enak mana, diem apa ngomong? Ya, enak ngomong. Jadi mungkin melalui forum ini juga saya minta maaf kepada Ibu Gubernur, Ibu teman-teman saya di sini yang luar biasa mensupport saya karena saya tetap bisa hadir di sini, dimotivasi oleh teman-teman saya bahwa saya tetap menyeimbangkan antara support suami dan karir saya juga berjalan. Terima kasih untuk Ibu Ketua, untuk Ibu Sekda, untuk teman-teman saya semua yang selalu support saya. Jadi saya tetap bisa menyeimbangkan antara pekerjaan saya dan mensupport suami saya serta keluarga. Makasih Ibu. Sama-sama, tepuk tangan buat beliau. Dibilangin kok enak ngomong daripada aliran kebatinan. Saya kasih tahu ya, jadi perempuan aliran kebatinan itu perempuan paling menderita dalam hidupnya. Serius. Yang enak itu ngomong, belajar bicara. Oke, kita sudah lakukan ini. Saya ngajak ibu-ibu, gini, ibu-ibu kalau mau training gratis dari saya, tapi lihat video, nanti ending of session saya ajak ibu review, nanti di Google dengan saya, akses seumur hidup, nanti ibu dapat sertifikat langsung dari sistem gitu ya. Nanti saya ajak ibu. Sekarang ke inti, apa arti superwoman? Ayo. Kalau menjawab singkat jangan panjang-panjang. Akhirnya pada waras semua Bu, pada mau menjawab, tepuk tangan dong. Silakan berdiri Bu, sini saya peluk dulu Bu. Apa arti superwoman menurut Ibu? Monggo. Terima kasih Bu, sudah menjadi motivator untuk kami semua. Izin Bu Gubernur, menurut saya superwoman itu adalah perempuan yang tangguh, yang mampu berdiri tegak dalam keadaan dan situasi apapun untuk mendampingi suami, mendampingi anak-anak dan berkarir untuk diri sendiri. Terima kasih. Sudah selesai acara ini Bu, kita tutup aja. Maaf. Oke, yes, itu arti superwoman. Mari kita artikan bareng. Perempuan yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, itu superwoman. Jadi superwoman itu bukan karena dia seorang dokter, seorang ibu gubernur, seorang CEO, bukan. Lah kalau gitu kasihan dong perempuan-perempuan yang di pasar, yang subuh-subuh belum subuh udah bawa gembolan banyak cari duit buat keluarganya, kasihan dong. Berarti dia enggak superwoman dong. Jadi superwoman itu bukan dilihat dari tingginya pendidikan, bukan dilihat dari seberapa besar jabatan yang kita miliki, bukan dilihat dari seberapa harta yang kita miliki, bukan itu semua. Superwoman adalah perempuan yang memberikan terbaik dalam hidupnya. Untuk siapa? Keluarga itu pertama, wajib hukumnya. Yang kedua, karir dan orang-orang tercintanya. Itu superwoman. Mohon angkat tangan yang wanita karir di sini, angkat tangan. Oke. Apa rasa bersalah terbesar kita? Merasa belum menjadi ibu yang baik. Dan itu bukan hanya perasaan ibu-ibu. Itu perasaan saya dulu ketika saya di Aceh. Saya ingat banget. Ketika saya ditanya oleh atasan saya, Rick Bauer dari Inggris. Jadi begitu saya mendarat di Aceh, 2005, Mei Juni lah. Kan 2004 tsunami.
So Rick Bauer itu atasan saya dari Inggris nanya gini, so Aini tell me who are you? Aini ceritain siapa kamu? Saya bilang gini, oh Rick, I'm a very bad mother. Saya memberi label yang buruk terhadap diri saya. Saya ibu yang buruk Rick. Saya beruntung punya atasan yang sangat amat baik. Dan bos saya langsung bilang, Aini, kamu yakin ibu yang buruk? Apa yang membuat kamu mengatakan itu? Saya ngomong jujur. Saya ibu yang buruk karena saya tinggalin suami saya, anak saya ke Aceh. Sebulan sekali baru saya pulang nengok mereka. Kalau anak saya konser piano saya nggak bisa dampingin dia. Saya sibuk meraih impian saya. Terus dia tanya, are you sure? Kamu yakin ibu yang buruk? Lalu saya koreksi, no, of course not. Enggak lah, gila kali ya kalau saya yang buruk. Saya ibu yang baik buat anak-anak saya. Saya seorang perempuan yang tahu apa yang saya impikan dan berusaha bertanggung jawab atas setiap tanggung jawab saya. Contoh sederhana, bentuk tanggung jawab saya, bukan maksud saya pamer. Contoh sederhana. Kenapa ibu tadi saya koreksi? Berat bu, enggak, hidup ini enggak ada yang berat. Antara kita mau capek apa enggak. Bu, capek itu asyik, seriously. Kemarin saya flu, saya bilang sama suami, ya aku enggak jadi ngontel ya, aku naik mobil, kata anak saya. Ih ibu enggak menepati janji, ngeledek dia. Tapi saya, udah lah aku ngontel aja, saya ngontel pulang pergi. Ketika puasa, saya ngontel sampai putri saya, Bu kok bisa sih bu, ibu kayak gitu. Saya ingin memberi contoh pada anak-anak saya. Bahwa kalau kamu puasa, bukan halanganmu meraih sesuatu yang besar dalam hidupmu. Masak, saya masak. Masaklah, mana tega. So apa yang berat apa? Di pesawat tanya tim saya, ibu ngapain? Baca. So kalau ibu melihat saya energik, bukan karena saya punya banyak waktu istirahat. Saya punya kualitas untuk beristirahat 5-6 jam, sisanya saya kerja. Itu yang buat saya bahagia. Gak ada kesedihan dalam hidup saya. Kalau ibu mengatakan, ya itu kan Bu Aini, itu jawaban orang-orang yang meragukan kepada dirinya sendiri. Dan saya sering bertemu dengan orang-orang seperti itu. So pilihannya kepada ibu. Pilih dan ingat. Saya tidak mengajak ibu seperti saya ngontel kemana. Enggak. Saya tidak berusaha menunjukkan saya hebat. Enggak, saya enggak hebat. Saya hanya ingin menunjukkan kepada ibu bahwa bu, jadi diri sendiri itu jauh lebih nikmat luar biasa daripada kita takut apa kata orang. Jadi kalau ibu di Bekasi mungkin lihat saya, tampang saya nggak kayak beginilah. Saya kaosan, artinya apa? Ibu harus jadi diri sendiri dimanapun berada. Nah, ini arti Superwoman. Simak kegiatan kami dengan PTPN 4 di Sumatera Utara, Medan. Nanti insya Allah kenapa saya pasang ini, nanti kita buat video, kita share. Jadi paling nggak ada kenang-kenangan di antara kita. Mari kita simak kegiatan Superwoman berikut ini. Kenapa jadi superwoman itu penting? Karena kita merasa bahagia dan berarti. Serius. Bu, jadi perempuan, istri, ibu yang berarti rasanya enak. Saya tanya, khusus yang jadi panitia hari ini. Ibu yang nari, bisa nari di depan sini. Rasanya gimana? Puas? Puas. Kenapa kok puas? Karena kita merasa bangga bahwasanya kita bisa melakukan kalian itu. Tepuk tangan dong. Itu namanya ibu merasa hidup ibu berarti. Paham ya?
Jadi setelah menikah dengan suami saya resign dari pekerjaan. Jadi selama ini saya menjadi ibu rumah tangga, tapi tidak sepenuhnya menjadi diri saya sendiri. Jadi dengan aktivitas sehari ini saya menerima. Jadi saya menjadi sebagai ibu rumah tangga dengan bahagia agar anak saya dan istri suami saya. Oke. Silakan dicatat, ini yang kita lakukan. Jadi mulai sekarang khusus bagi wanita karir. Saya ingat banget dulu kalau kata teman-teman cowok saya, nih hidup tuh ya harus milih. Kamu tuh milih keluarga bahagia atau karir kamu. Itu kan kata cowok. Saya bilang, itu kata siapa harus milih? Kan kata kamu. Kata saya dan suami saya support, sepanjang saya tanggung jawab. Karir sukses, keluarga bahagia kita bisa raih dua-duanya. Kalau ibu tetangga saya di Bekasi main ke rumah saya, seperti apa kehidupan saya? Sama, semalam mijitin suami, kakinya kram, putri saya tidur di pangkuan saya, sama. So, siapa bilang wanita karir tidak bisa punya keluarga bahagia? Siapa bilang? Sepanjang kita tidak pernah melupakan kodrat kita, setinggi apapun jabatan kita, jangan pernah lupa kodrat kita bahwa surga kita ada di suami kita dan anak-anak kita. Berapapun tinggi gaji kita. Itu peraturan pertama. Lalu bagaimana dengan ibu rumah tangga? Apalagi ibu rumah tangga, suami dan anak-anak ibu, suami dan anak saya, itu karir hidup kita. Dampingi mereka. Wah enak papa dong, papa jadi pejabat, saya cuma jadi ibu. Lu yang milih jadi ibu rumah tangga itu lo sopo, kan ibu. Maka tanggung jawablah dengan pilihan itu. Banggalah, dampingi. So bisakah kita memiliki keduanya? Ya, ini caranya. Pertama, ini tadi udah saya sampaikan ya, saya skip ya. Selalu dampingi suami dan anak-anak baik dalam suka maupun duka. Biarpun badan tepar, aduh ya pengen mijitin tapi kan kakiku capek, ya udah cuek aja. Bismillahirrahmanirrahim, kuat-kuat ya Allah, mijitin suami. Bahagia bu, serius. Bu, bahagiain suami itu murah dan mudah. Kasih keteduhan pada suami kita. Bukan kepusingan. Kalau kepusingan jangan dibagi bu. Serius. Saya punya kepusingan, saya gak mau bagi sama suami saya. Kasihan. Tapi kebahagiaan kita bagi. Katanya mau jadi superwoman. Jadi superwoman tadi ditanya, mau ibadah bu ini karena suami saya. Ya udah itu caranya. Nah, berikutnya. Ini dia. Saya lanjut ya. 5 kunci sukses jadi superwoman. Saya udah ajak ibu tadi di awal, makanya saya bilang, bu renungin, ibu mau jadi orang kayak apa? Itu kuncinya, saya udah langsung praktekin ibu. Gitu. Jadi kalau yang belum renungin dari sekarang. Bu saya catat aja, boleh, tapi percaya sama saya. Ibu catat, ibu pastiin lakukan. Tapi kalau ibu catat kok nggak lakukan percuma, serius. Ibu kalau bertanya kepada saya, apa yang buat saya berubah? Gini deh, ini masalahnya orang Lampung ini orangnya nggak sungkanan soalnya, nggak terbukaan. Kok saya orang Jawa Timur, orang yang lebih Batak daripada orang Batak yang sangat terus terang. Ibu saya ajak terus terang, khusus dengan saya. Sampaikan satu hal yang membuat ibu tidak nyaman dengan saya, sampaikan dan saya nggak akan marah. Karena ibu bukan orang pertama. Satu kekurangan saya, sebutin. Yang nyebutin saya peluk. Bu Aini meluknya kok nanya kekurangan, iya ini ngajak ibu terbuka. Menurut ibu apa kekurangan saya? Sebutin. Yang berani. Chicken nih orang di sini nih, tahu chicken? Penakut nih orang di sini. Apa kekurangan saya menurut ibu? Saya aja bu yang nyebutin. Boleh. Kan saya laki-laki sendiri di sini.
Monggo, sebutin Mas. Ibu Judes. Tepuk tangan buat beliau. Ya, dan itu betul banget. Bener ya Bu ya? Saya Kok saya nggak dipeluk? Saya Judes pada orang-orang yang memperlakukan orang lain dengan seenaknya. Saya Judes banget. Oh itu pasti. Saya tidak punya rasa takut menghadapi orang yang semena-mena. Tapi tanya tim saya yang kenal dekat saya mudah menangis setiap kali melihat orang tidak mampu tetapi dia berjuang mati-matian untuk hidupnya. Saya mudah menangis. Saya Judes kalau melihat orang kerjanya nggak becus, minta duit tok tapi kerja nggak bener. Oh itu Judes banget. Tapi saya sangat sayang terutama kepada Lailatus Sifa karena saya tahu semalam sibuk ngubungin IO karena pesawatnya ditunda. Saya sayang banget. Dan saya tidak takut apa kata orang. Karena bagi saya, hanya orang-orang yang punya keyakinan dirilah yang berani mendekat kepada saya. Dan saya senang dengan orang-orang itu. Orang-orang yang gak berani ya gak masalah lah. Itu. Jadi ibu, apa yang ibu rasakan ketika saya dorong ibu berani terus terang? Gak nyaman? Betul. Tapi setelah seandainya itu ibu ucapin, loh Bu Aini gak marah. Ya kepada Aini, jangan kepada yang lain. Oke, makasih Mas. Tentukan kita mau jadi suami, bukan kepada orang lain. Saya ketika merangkak jadi motivator, nangislah pada suami. Kepada Allah. Tapi intinya, tangguh. Kedua, setelah ibu tentukan mau jadi ibu, misalnya gini, Bu Aini, saya mau jadi istri yang baik, itu enggak jelas. Kok enggak jelas? Baik itu definisinya apa? Baik itu kalau lihat suami marah-marah ikut marah. Lah itu kan enggak baik berarti. Paham ya Bu sampai di sini ya? Oke. Berikutnya, dampingi keluarga baik dalam suka maupun duka. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Dan ini yang paling membuat kita bangga penuh bahagia. Bu beneran deh kalau ibu bertanya, di atas semua ini khusus sebagai wanita karir, kalau ibu bertanya apa yang saya banggakan dalam hidup saya? Ketika saya ada mendampingi anak dan suami, bukan pekerjaan saya. So sama seperti ibu. Ibu mau berumah tangga, ibu wanita karir yang kita banggakan ketika kita ada buat anak dan suami kita. Kunci ketiga, peduli pada orang lain. Yakin ibu pasti sedih? Pasti. Saya juga sedih. Tapi kalau ibu mau mengusir kesedihan, saya pernah dengar sih misalnya ada ajaran gini ya. Kalau sedih itu cari dia orang banyak sedekah. Dalam hati saya gini, nah itu berarti kita pelit dan berarti kita berharap. Ngasih kok berharap menghilangkan kesedihan. Jadi kalau sedih, cari orang yang membutuhkan bantuan kita. Tahu ya Bu, jadi kalau sedekah itu bukan pas sedih. Sedekah kapanpun. Tetapi ketika ibu sedih, cari orang-orang yang butuh support kita. Di situ kesedihan ibu hilang. Keempat, Siva musiknya hilang kenapa sih? Oh boleh. Ibu nanti saya minta penutupan pelatihan ya. Oh iya nanti Baik, terima kasih Ketua Tim Penggerak PKK yang akan beranjak menuju Mahan karena ada gelaran acara bersama Pak Gubernur. Kita masih akan berlanjut sedikit lagi ya ibu-ibu semua, tetap berada di sini. Ibu-ibu semua tetap berada di sini. Kita masih melanjutkan acara ini dengan Ibu Aini. Baik. Kenapa kesini? Oh diulang ya Sif, thank you Sif. Oke, ini ketiga, keempat. Kunci keempat, berikan yang terbaik. Mau masak tempe yang enak. Tadi saya bilang saya suka sambal Bali itu, sambal apa namanya Bu? Matah. Wah anak-anak saya bilang, Bu bumbunya apa toh Bu, bumbunya apa? Tanya-tanya doang, tapi mereka bantu. Wah mereka semua keracunan Bu. Karena makannya banyak banget. Saya suka masak. So kunci keempat, selalu berikan yang terbaik dengan penuh cinta. Dan kelima, ini yang penting. Ibu punya impian apa?
gigih pantang menyerah. Silakan ditulis, Bu. 5 hal yang mau Ibu lakukan hari ini, mulai sekarang untuk keluarga Ibu, untuk suami dan anak-anak apa? Silakan ditulis. Ibu boleh percaya, boleh enggak? Ketika Ibu menulis, Ibu merasa terhutang. Ketika Ibu merasa terhutang, Ibu akan lakukan itu. So, silakan tulis. Bu, ketemunya 2, ya enggak apa-apa. Lah kalau bisa 5 tuh ya. Ketemu 6, 7, oh alhamdulillah, keren itu berarti. Silakan. Khusus bagi yang sudah selesai menulis, apa rasanya? Rasa, silakan. Ibu siapa dia mau share? Rasa setelah Ibu menulis. Ada? Oke. Yang Ibu rasain apa setelah menulis tentang hal yang mau Ibu lakukan? Ibu saya peluk dulu. Terima kasih. Saya sudah di alam sama Ibu Aini bahwa dia bisikin Ibu bijak sekali. Terima kasih Ibu. Termasuk motivasi hari ini. Setelah menulis apa keinginan saya merasa lega dan ingin mengeksplor terus. Mempertahankan yang sudah baik yang saya lakukan. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan buat beliau. Keren, keren. Itu maksudnya. Oke. Baik, makasih Ibu sudah menulis. Ini kita lewatin ya. Bu, kita nggak terasa. Saya mohon maaf kalau overtime, tapi saking senangnya dengan Ibu. Selamat jadi superwoman. Mari kita janjikan hari ini. Janji untuk menjadi ibu, istri, dan perempuan yang hebat dalam hidup kita. Janji nggak cengeng lagi. Janji nggak dengar omongan orang. Janji menjadi pundak suami dan anak-anak tercinta. Janji punya karir luar biasa untuk melakukan hal luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih ibu-ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin sebentar Mas. Monggo. Belum, dinyalain lagi? Oke. Nah ibu yang tadi janji saya, Siva nggak bisa diklik ya? Oke. Ini yang mau saya share. Ibu-ibu, kalau yang mau dapat training gratis, caranya ibu sekarang googling. Di Google ya, googling ALC Leadership Management dengan cara ini. Siva, tolong di itu sih. Ibu kayaknya kena ke halang dinding, klik. Nah, ibu jadi caranya diklik aja Bu itu, ALC Leadership Management. Gitu. Kalau Ibu udah klik ALC Leadership Management, Ibu beri review yang jujur. Apapun, Ibu foto dengan Ibu boleh, foto ruangan ini boleh. Yang penting ada kata-kata dan pastikan bintang 5, kata-katanya jujur. Kalau sudah, itu kan tadi dibalikin Siva, ada nomor telepon. Mas Indra boleh loh. Oh, kami dengan senang hati. Oke, nomornya di 0877 itu di foto Bu. Siva, nomor telepon yang besar di mana Siva? Coba Siva. Nah ini nomornya, silakan difoto. Ibu, kalau sudah review dikirim ke Google, dikirim dulu loh ya. Habis dikirim ke Google, Ibu cari lagi reviewnya Ibu, screenshot, kirim ke nomor ini. Kasih nama lengkap Ibu, emailnya harus ada email. Baru Ibu bisa akses training kami. Free. Seumur hidup. Dan bagus, I'm the next leader. Bagus banget itu. Gitu. Oke, nah terus saya lanjut ya.
Kenapa? Oh yang mana? Ini nih, silakan Siva, balikin Siva. Sorry Siva. Jadi Ibu cari aja ini. ALC Leadership Management dicari dulu. Terus cari ulasan atau review. Mana Bu? Nah bukan ke sini. Jadi Ibu ke Google dulu. Jadi ke Google Bu, ke review. Ke Google ALC caranya. Nah kan dicari review. Mana Bu? Saya bantu. Mana? Ya itu. Ibu ke-95 Provinsi Lampung tahun 2023 dan tak lupa. Nah ini kan udah betul. Jadi Ibu kan gini ya. Gimana saya nggak bisa. Ya pemirsa, jadi demikian Ibu di Google peringatan Hari Ibu. Nanti di situ ada ke-95 tahun 2023 dan tentunya kami ucapkan selamat untuk seluruh penerima pemenang penghargaan Program Desa Sigur Provinsi Lampung tahun 2023 dengan kategori terbaik. Semoga terus dapat mempertahankan dan menginspirasi demi memajukan dan demi menciptakan Lampung berjaya. Dan juga menciptakan kirim ke nomor ini, nanti Ibu dapat training. Pemirsa, demikian rangkaian acara peringatan Hari Ibu tahun 2023 ke-95 di Provinsi Lampung. Dan kami ucapkan selamat untuk seluruh pemenang yang menerima penghargaan Program Desa Sigur Provinsi Lampung tahun 2023 dengan berbagai kategori terbaik. Semoga terus dapat mempertahankan dan menginspirasi demi membuat perempuan berdaya untuk Lampung berjaya. Dan pemirsa, akhirnya saya Kadang Abdul Askim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami ucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan hebat. Selamat siang dan sampai jumpa. Ini kegiatan sosial kami. Kemudian yang punya IG, Siva lanjut Siva. Ini kena dinding. Oke. Ibu-ibu yang punya anak yang mau lulus kuliah atau sudah lulus, mohon maaf kalau belum kerja, boleh gabung ke program kami Bootcamp Online Siap Kerja mulai 28 Januari. Punya kesempatan magang di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Nanti yang ngajar salah satunya saya secara online sehingga bergabung dari anak berbagai Indonesia. Ini cita-cita kami, 1 juta fresh graduate berkualitas Indonesia. Ini impian kami. So ini programnya baru mulai 28 Januari. Next Siva. Kami kalau Ibu punya anak-anak, kami mendidik anak-anak karakter, ketemu dengan anak berbagai Indonesia dari SD, SMP, SMA. Jadi kalau Ibu tertarik dengan ini silakan dihubungin nanti Mbak Syifa. Secara online ya Bu, kenapa online? Ya biar ketemu dengan saudara-saudaranya se-Indonesia.